Sebelum masuk ke kertas kerja struktur dan proses, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa parameter dalam penilaiannya, yaitu terdiri dari SPIP, MRI, dan IEPK. Nah, apa itu parameter SPIP, MRI, dan IEPK? Parameter sistem pengendalian intern pemerintah adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, parameter manajemen risiko indeks atau MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup kementerian lembaga pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Terakhir, parameter indeks efektivitas pengendalian korupsi atau IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke kertas kerja ya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya telah menjelaskan tentang KKLID 1, yaitu tentang penetapan tujuan pada penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP. Nah, pada KKLID 2 ini kita melakukan penilaian mandiri tentang struktur dan prosesnya. Nah, penilaian atas struktur dan proses itu dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP, di mana subunsurnya ini ada 25 subunsur. Lalu, pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter MRI dan IEPK. Jadi, tidak hanya SPIP, parameternya juga ada MRI dan IEPK. Nah, bahkan di dalam parameter ini ada dua sekaligus, SPIP dan MRI. Dan ada SPIP dan IEPK. Biasanya yang IEPK ini terletak pada KK 3.4. Nah, pada 3.1 itu tuh adalah penilaian struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi yang diisi oleh OPD-OPD. Jadi ini dilakukan penilaian mandiri oleh OPD-OPD. Cara pengujiannya apakah melalui wawancara, analisis dokumen, ataupun observasi. Nanti di sini diuraikan penjelasannya, lalu melakukan penilaian mandiri atas simpulan levelnya, yang mana level terendah itu level 1 yaitu di E, dan sampai ke atas D level 2, C, B, dan A. Nah, selanjutnya yaitu pada KK 3.2. KK 3.2 ini tentang penilaian struktur dan proses keandalan pelaporan keuangan, yang dimana ini KK 3.2 ini diisi oleh BPKAD. KK 3.1 penilaian mandiri dilakukan oleh OPD, dan KK 3.2 ini diisi oleh BPKAD karena ini menyangkut tentang struktur dan proses keandalan pelaporan keuangan. Sama halnya dengan KK 3.1, cara pengujiannya itu apakah melalui wawancara, analisis dokumen, maupun observasi, lalu diberikan uraian penjelasan tentang penilaian mandiri yang telah kita lakukan. Apakah terdapat kebijakan penegak integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi. Nanti di sini kita melakukan penilaian mandiri, dijelaskan di sini. Lalu selanjutnya yaitu KK 3.3, yaitu penilaian struktur dan proses pengamanan aset negara atau daerah. Ini biasanya dilakukan penilaian mandiri oleh keuangan bidang aset. Sama halnya dengan tadi, diisi cara pengujiannya serta uraian pengujian terkait tujuan 3 SPP ini mengenai struktur dan proses pengamanan aset negara. Ada level E, D, E, C, B, A, grade-nya. Lalu pada 3.4 ini nih
menjelaskan melakukan penilaian tentang struktur dan proses ketaatan pada peraturan perundang-undangan, di mana kertas kerja 3.4 ini dilakukan penilaian mandiri diisi oleh inspektorat. Sama halnya dengan tadi, diberikan penjelasan uraiannya di sini, lalu cara pengujiannya juga. Nah, apa bedanya penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan? Nah, penetapan tujuan itu yang pada Kakalit 1 itu adalah berisi dokumen perencanaan yang dilakukan penilaian. Jadi, yang dilakukan penilaian itu adalah dokumen perencanaannya. Sedangkan pada Kakalit 2 ini, struktur dan proses, ini kita lebih ke implementasi pemerintah daerahnya. Apakah pemerintah daerah itu telah memiliki kebijakan dalam hal melaksanakan implementasinya. Jadi, pada struktur dan proses ini lebih melakukan penilaian terhadap implementasinya. Apakah sudah dilakukan kebijakannya? Kita melakukan penilaian mandiri. Nah, biasanya pada level B, itu tuh kebijakannya telah dilakukan evaluasi. Sedangkan A, itu kebijakannya tiap tahun rutin telah dilakukan evaluasi kebijakan, ini tiap tahun. Sedangkan pada B, grade B ini, misalnya telah dilakukan evaluasi pada tahun 2022, itu termasuk level B. Sedangkan pada level E, D, C ini belum dilakukannya evaluasi kebijakan. Nanti, setelah kita mengisi KK 3.1, 3.2, 3.3 sampai 3.4 ini, nanti hasilnya muncul pada Kakalit 2 ini adalah kesimpulan dari hasil yang telah kita isi tadi. Ingat bahwa KK 3.1 ini tentang efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Ini tentang struktur dan proses keandalan pelaporan keuangannya, dan 3.3 tentang proses pengamanan aset negara atau daerah, sedangkan 3.4 tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Nah, sekian dari penjelasan mengenai Kakalit 2. Untuk Kakalit 3 nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih.